Kalau bicara hutang rasanya kok seram ya. Kebayang kalau suatu waktu kita gagal bayar terus rumah yang kita jaminkan disita sama bank. Belum lagi harus berhadapan dengan debt collector yang wajahnya diseram-seramkan. Repot banget pastinya. Hutang jadi nggak menarik kalau pas bayarnya. Tapi waktu minjamnya, rasanya manis banget. Itu yang ada di pikiran banyak orang awam tentang hutang. Sehingga kalau ada yang bicara hutang, langsung deh nadanya seperti ketakutan. Gimana nanti kalau nggak bisa bayar? Tapi kalau bicara hutang negara, situasinya pasti berbeda. Tidak ada jaminan di sana. Yang ada hanya kepercayaan. Percaya bahwa negara bisa bayar dilihat dari seberapa besar pendapatan negara itu. Juga dilihat apakah selama ini cicilan hutang negara ke yang memberikan hutang itu lancar. Kalau selama ini lancar, ya aman. Berikan mereka hutang lagi, pasti akan dibayar. Karena itulah ada beberapa negara yang sangat dipercaya untuk berhutang. Meskipun hutang mereka lebih besar dari pendapatan mereka. Contohnya Jepang. Jepang sekarang ini punya hutang hampir 180 ribu triliun rupiah. Hutang Jepang lebih besar dari pendapatan mereka. Tapi kenapa kok Jepang terus dihutangi? Ya karena mereka nggak pernah gagal bayar. Orang tetap percaya kalau Jepang berhutang. Nggak ada jaminan apa-apa. Yang ada cuman surat hutang saja. Begitu juga Amerika. Hutang Amerika ke banyak lembaga dan negara lain totalnya sudah hampir mencapai 800 ribu triliun rupiah. Sama dengan Jepang, hutang Amerika jauh lebih besar dari pendapatannya. Tetapi kenapa Amerika masih dipercaya untuk dihutangi? Ya karena kepercayaan itu bahwa negara sebesar Amerika tidak akan bangkrut atau jatuh. Kalau Amerika bangkrut, seluruh dunia akan bangkrut. Makanya Amerika dijaga terus supaya nggak bangkrut. Dengan cara apa? Ya dihutangi terus. Jadi jangan takut kalau negara Indonesia punya hutang. Apalagi ditakut-takuti sama oposisi dengan narasi setiap anak Indonesia sudah menanggung hutang 20 juta rupiah. Hutang nggak ada masalah. Yang masalah adalah apakah kita mampu membayarnya. Hutang negara kita bukan hanya ada sejak zaman Jokowi saja. Bahkan sejak zaman Soekarno itu juga sudah ada. Sebagai negara baru kita perlu uang untuk membangun negara kita, sedangkan kas kita kosong. Gimana caranya? Ya hutang dululah. Begitu juga zaman Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya, hutang terus untuk bangun jalan, bangun gedung, dan bangun sistem ekonomi di Indonesia. Semua dibangun dengan hutang tanpa jaminan. Ada juga sih hutang yang ditukar dengan kepemilikan tambang misalnya. Masalahnya ketika duit hutangan sudah di tangan, apa yang dilakukan? Sebagian buat bangun negara. Dan kebiasaan zaman dulu, sebagian buat bancaan, korupsi besar-besaran. Belum lagi komisi sebagai penghubung antara penghutang dengan yang ngutangi. Anggaplah dapat 1% saja komisi dari hutang 1.000 triliun. Dapat berapa tuh ya? 10 triliun. Banyak juga ya. Akhirnya hutang yang awalnya untuk bangun negara, sebagian dipakai konsumtif buat party-party. Yang bayar? Ya kita ini sekarang dengan pajak. Karena hutang nggak dibangun untuk sektor ekonomi, pendapatan kita juga nggak nambah-nambah. Lah terus gimana solusinya? Ya hutang lagi, dikorupsi lagi. Begitu terus sampai akhirnya Jokowi dipilih untuk memimpin bangsa ini. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya. Tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Kalau duit dari pendapatan negara sekarang untuk bayar hutang sih ya bisa-bisa aja. Tapi masalahnya kan nanti kita nggak punya duit lagi. Gimana kita bisa naikkan ekonomi kita lebih besar lagi kalau nggak ada uang? Begitu dilema pemerintah pada waktu awal menjabat. Akhirnya diambillah keputusan. Oke, kita hutang lebih besar lagi. What? Kok malah berhutang? Yang sekarang saja bayarnya sudah berat. Masa harus nambah besar lagi? Begini kata Jokowi. Indonesia ini negara kaya.
sangat kaya. Cuman kita belum maksimal kelola kekayaan kita. Anggaplah sekarang kekayaan Indonesia ini 1.000, tapi yang dikelola cuman 100. Masih ada 900 lagi yang belum dimanfaatkan. Kalau ini bisa kita kelola, kita bahkan bisa lunasi hutang-hutang kita ke depannya. Terus gimana ngelola harta yang besar itu sedangkan kita nggak punya uang? Ya kita hutang, kata Jokowi. Hutang ini untuk bangun infrastruktur di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Kalau infrastruktur sudah ada, maka investasi akan masuk ke Indonesia. Kalau asing sudah investasi, maka ekonomi sekitar akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan mereka, otomatis pendapatan negara juga akan meningkat. Dan meski hutang kita besar, tetapi ekonomi kita juga akan membesar. Ketika ekonomi kita besar, mau sebesar apapun hutang kita sekarang, kita akan bisa membayar. Ketika kita bisa bayar, maka kita akan mendapatkan kepercayaan internasional. Kalau internasional sudah percaya sama Indonesia, akan banyak lagi perusahaan asing yang masuk ke sini. Kalau mereka lebih banyak lagi masuk ke sini, maka ekonomi kita akan lebih besar lagi. Begitu seterusnya sampai kelak Indonesia akan menjadi raksasa. Kalau memahami penjelasan di atas, akhirnya kita paham bahwa bukan seberapa besar kita punya hutang, tetapi seberapa besar kita mampu memanfaatkan hutang. Itu yang tepat. Dan itu yang ada di pikiran Jokowi yang visioner dan mampu melihat 1.000 tahun Indonesia ke depan. Itulah kenapa di masa Jokowi ini hutang seperti gila-gilaan. Tetapi pembangunannya juga gila-gilaan. Hutangnya jelas untuk apa? Untuk bangun ekonomi supaya nanti kita bisa bayar hutang. Ini mirip ketika kita pinjam duit untuk besarkan modal warung kita yang sudah rame supaya lebih banyak produksi yang bisa dijual lagi. Bukan hutang buat beli mobil, beli rumah atau hal-hal konsumtif lainnya. Jokowi banyak berhutang untuk usaha. Kalau begini apakah hutang jadi masalah? Enggak kan? Kalau warung kita jadi besar, bahkan bisa menjadi supermarket misalnya, tentu kita lebih mudah nyicil hutang. Nah kalau kita pengen bikin 10 supermarket lagi, ya hutang lagi. Begitu terus sampai akhirnya tanpa sadar, kita yang tadinya wira swastawan kecil, tiba-tiba tumbuh menjadi konglomerat. Tanpa hutang, kita nggak akan bisa tumbuh sebesar itu. Asal yaitu hutangnya buat pengembangan usaha, bukan buat hura-hura. Dan seharusnya kita juga mulai pintar. Jangan mau lagi dibohongi sama narasi-narasi yang menakutkan itu. Mereka yang ketakutan itu ya hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan. Mereka bilang hutang itu mengerikan. Ya kita bantah. Enggak. Asal jelas manfaatnya untuk apa. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Sampai kelak kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Tentu memang tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar masalah hutang yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden selama 2 periode atau 10 tahun. Ya jelas memang kita tahu bahwa banyak sekali hutang kita keluar keluar negeri gitu ya, bengkak sekali. Dan hampir 8.000 triliun rupiah kalau nggak salah, atau hampir 10.000 lah gitu ya. Dan tentu memang teman-teman kalau kita melihat memang apa sih kenapa harus berhutang gitu ya. Dan memang kalau kita melihat pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi, tentu yang membutuhkan anggaran yang sangat signifikan sekali. Padahal yang kita tahu memang kondisi APBN kita memang dalam keadaan tidak baik-baik saja tentunya. Apalagi pada saat kita di COVID-19 kemarin gitu ya. Itu luar biasa ya. Dan kemudian memang banyak hal tadi disampaikan oleh Bung Denny Siregar, rasa-rasanya mendengarkan hutang ini ya seperti takut gitu ya, takut gak bisa bayar, takut bunga-bunganya, takut cicilannya, memikirkan untuk membayar dan lain sebagainya. Tetapi dengan keyakinan kita pasti bisa membayar, kurang lebih seperti itu. Bisa saja dibayar, tetapi melalui apa? Melalui pajak-pajak rakyat yang dikumpulkan dan juga melalui hal-hal yang lainnya dari sumber keuangan negara kita untuk membayar dan mencicil hutang-hutang Indonesia. Nah, tetapi apakah itu bukan berarti
tidak berguna juga teman-teman gitu ya. Coba buktinya pembangunan infrastruktur yang dilakukan, jalan tol di mana-mana ya, dan lain sebagainya, tentu yaitu dari hasil hutang tadi gitu ya. Dibangunlah jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan kemudian memang ya ini perlu juga kita evaluasi gitu ya. Dan ini juga dulu banyak sekali yang mengkritisi. Dan ini video yang kurang lebih ya 3 atau 4 tahun lalu, tapi saya ulas kembali agar kita mengingat kembali, karena hutang negara kita banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Tapi memang bagi kita banyak sekali, tetapi mungkin bagi suatu negara ya mungkin ada juga batas-batasnya, ada maksimal minimumnya dan lain seterusnya gitu ya. Dan kita yakin kelak itu bisa juga dibayarkan dengan lunas. Dan jalan-jalan yang dibangun itu bisa kita gunakan sepanjang bisa digunakan lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apa tanggapan dari teman-teman kita terkait hal ini? Saya coba lihat dari David Malanton. Ini muncul di beranda sebelum si Denny masih waras, sekarang udah kena mak banteng, ngehoax melulu, kasihan sekarang. Mending raja hutang daripada raja maling. Denny Siregar lambe-lambe turah, dulu mati-matian bela Jokowi, sekarang mati-matian jelek-jelekin Jokowi. Presiden Jokowi berhutang untuk memajukan NKRI. Saya berhutang untuk memuliakan anak-anak. Dua anak saya jadi pelayar di Qatar dan Korsel, gajinya 54 juta per bulan. Wow, besar sekali ya, luar biasa ya. Terus cerahkan agar kita paham benar. Cokro TV sama dengan prinsip saya. Kami berhutang untuk menguliahkan anak-anak. Saya dan istri PNS, gaji tak mampu untuk membiayai kuliah anak-anak kami. Hasilnya alhamdulillah dua anak kami bisa bekerja di luar negeri sebagai pelayar, satu di Qatar, satu lagi di Korea Selatan dengan gaji sekitar 54 juta per bulan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo berhutang untuk memajukan bangsa Indonesia, digunakan modal mengolah kekayaan NKRI. Jokowi cerdas, pintar, jenius, jujur, takwa ya. Di antaranya hilirisasi sama dengan teori saya, ngutang untuk memuliakan anak. Presiden Jokowi berhutang untuk memajukan Indonesia. Mikir hui katanya ya. Masya Allah, Bang Denny Siregar terus cerahkan agar kami mengerti tentang hal yang kami tidak mengerti. Yang benar tetap benar, yang batil akan hancur ya. Yang membuat nilai tukar rupiah ini melemah terhadap dolar Amerika adalah hutang luar negeri, baik itu swasta maupun pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Rhoma Irama Raja Dangdut, Jokowi si Raja Hutang, harus legendaris ya. Raja Hutang berarti presiden bodoh, nggak bisa mengelola kekayaan alamnya, dan kejamnya rakyat yang jadi ATM bagi penguasa untuk melunasi hutang. Presiden bego. Ya mungkin artinya ya nggak apa-apa ngutang dulu, yang penting membangun jalan, membangun infrastruktur ya, teknologi kayaknya di Indonesia yang belum terlalu maju lah gitu ya. Lalu kemudian ya pokoknya agar bisa mengelola sumber daya alamnya seperti itu teman-teman ya. Digunakan modal awal yaitu dengan cara berhutang dulu. Nanti kalau sudah baik-baik semuanya baru hutangnya dibayarkan. Bisa juga seperti itu sih ya. Tapi sampai sekarang kita melihat seperti apa gitu ya. Pengangguran bertambah, PHK, harga sembako menaik ya secara masif. Apa buta? Memang sektor YouTube naik pendapatan, tapi berapa orangkah gitu ya. Jokowi jagoan Indonesia yang mustahil bisa dikudeta. PDIP bersama seluruh pembenci Jokowi. Hutang Indonesia hanyalah untuk membangun Indonesia. 8.000 triliun tidaklah berbahaya karena uangnya untuk meningkatkan pendapatan negara, bagi hilirisasi dan banyak kilang minyak, tapi harus diawasi jangan sampai dikorupsi. Yang sekarang ini yang kita takutkan, banyak para pejabat-pejabat korup gitu ya. Itu baru-baru ini beberapa orang tuh ketahuan ya, korupsi ya banyak ya. Kekeh ingin kembali menjadi Nusantara. Sekarang banyak posting-posting zaman dulu, sekarang zaman dulu Indonesia akan kembali menjadi ibu kota Nusantara. Ya boleh juga tuh Jokowi Raja Hutang, tapi ingat jangan dihilangkan huruf terakhirnya. Jangan dihapus, nanti berbunyi Jokowi Raja Hutang.
Maksudnya maling utang. Memang keluarga maling semua orang juga tahu hal itu. Dan kamu tinggal minta komisinya sehingga semakin kuat dan tangguh jadi tukang kibul dan tukang penjual jamu. Bukan cuma raja hutang, semua naik dolar, pupuk, beras, minyak goreng, bensin selama Jokowi semua naik di atas 2.200%. Selama 10 tahun Jokowi rajanya janjinya turunkan nyatanya semua naik, ya. Jadi ya janji-janji Jokowi masih banyak lah yang belum terpenuhi gitu ya. Pembangunan negeri kita tertinggal, jadi ya harus dikejar pembangunan untuk negeri ini. Infrastruktur memang biaya besar, bukan Jokowi tapi hutang ya. Jadi tukang hutang, bukan Jokowi tukang hutang. Itu artinya ya, oh itulah tadi modal awal dulu ya. Tapi ya kembali lagi sekarang, kenapa harus memaksakan kalau memang keuangan tidak mencukupi misalnya. Tetapi ya kembali lagi kita harus berani ambil risiko juga sebetulnya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan sekarang mulai dicicil juga kalau nggak salah tuh hutang kita ya. Kita nggak tahu depannya bakal seperti apa dan kita berharap semuanya bisa baik-baik saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam NKRI harga mati.